Nah, ini Mas Rang udah ada di depan pelabuhan penyeberangan Jepara. Di situ loketnya, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang nih, teman-teman. Wih, gimana kabar kalian? Semoga pada baik-baik ya di rumah, sehat terus dan selalu lancar rezekinya. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin, teman-teman. Anyway, Mas Rang pengen ngajak kalian ke salah satu destinasi nih yang nyebrang-nyebrang pulau lagi nih. Tapi kali ini nggak jauh, alias bisa kalian tiru nih. Tapi dengan catatan, kalian harus ngajuin cuti ya bagi yang kerja. Oke, sesuai judul thumbnail ya teman-teman, Mas Rang pengen ngajak kamu ke Karimun Jawa. Karimun Jawa tuh di mana sih? Karimun Jawa itu terletak di Jawa Tengah, tepatnya di kawasan daerah Jepara, di utaranya Pulau Jawa lah ya teman-teman. Mas Rang pengen ngajakin ke sana, insya Allah nih jika nggak ada halangan, karena ya biar bagaimanapun kita nggak tahu cuaca alam ya. Kalau emang Mas Rang diizinkan, nyebrang nih sampai ke Karimun Jawa. Oke. Nah, Mas Rang kebetulan start dari Jogja karena habis ngambil amo ini. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Karimun Jawa ngikutin trip Mas Rang dari Jakarta atau dari ibu kota besar seperti Bandung, Surabaya, kalian tinggal mapin aja ke arah kota Jepara atau Pelabuhan Kartini, teman-teman. Untuk budgetnya nanti Mas Rang akan buka-bukaan. Yang jelas ini bensin Mas Rang aja masih penuh dari rumah ya, dari Cilingwas itu masih penuh. Jadi nanti akan Mas Rang infoin semua totalnya berapa. Tapi sambil jalan ya, Mas Rang nggak akan infoin ini di akhir. Kalian tinggal ngeliat akhirnya dong. Jadi Mas Rang akan seperti biasa sambil pertengahan jalan Mas Rang infoin semuanya. Jadi kalau di skip sayang banget tuh, tetap dinikmatin aja lah videonya. Anyway, perjalanan Mas Rang ini memakan waktu kurang lebih 5-6 jam dari kota Jogja. Jadi santai aja nih. Mas Rang jalan jam berapa tadi ya? Jam 8. Mas Rang jalan jam 8. Oke, masuk Mbak. Mas Rang jalan jam 8, kemungkinan sampai sana nanti ya jam-jam 3 lah gitu. Berharapnya sih aman-aman dan lancar aja ya. Oke, sebelum lanjut, kota-kota mana aja yang bakal Mas Rang datengin, Mas Rang akan share di video Mas Rang ini sambil jalan ya. Oke, kata mutiara dari Mas Rang. Kalian udah tahu pasti ya. Mas Rang pengen bumper dulu. Oke teman-teman, rencananya Mas Rang pengen lewat Kopeng nih, menuju ke Salatiga. Jadi Mas Rang nggak lewat Semarang. Padahal lewat Semarang tuh jalannya lebih gede, lebih enak lah. Kita kayak di jalan arteri besar, itu lebih aman. Tapi Mas Rang pengen nyobain lewat Kopeng nih teman-teman. Kopeng tuh kalau malam tuh romantis. Mas Rang pernah janji di beberapa video yang lalu kalau pengen ngajakin kamu lewat Kopeng malam-malam, teman-teman. Dan kita ini ya, mampir ya lewat Kopeng ya teman-teman ya. Tanggung Mas Rang masuk. Sip. Nih, jadi jalur ini tuh menuju Salatiga teman-teman, yang melewati Kopeng. Semoga masih seperti dulu, karena udah lama banget Mas Rang nggak lewat sini teman-teman. Kurang lebih tahun 2005 ya terakhir Mas Rang lewat sini. Wah, lama banget itu 2005. Mas Rang baru banget lulus SMA. Oke, anyway, ada beberapa cerita ya yang mungkin Mas Rang bakal share. Yang pertama adalah untuk case Karimun Jawa ini sebenarnya Mas Rang udah pernah lakuin, lupa tahun berapa, tapi ada videonya nih, tapi video-video b-roll aja. Dan sekarang Mas Rang pengen ngajak kalian ke journey-nya. Kita nyari hotel bareng-bareng, terus nyari makan bareng-bareng, kita tahu prosesnya bareng-bareng, destinasinya bareng-bareng, serba bareng-bareng, di streaming touring bareng Mas Rang.
kita bareng-bareng buat explore Karimun Jawa, teman-teman. So, buat yang penasaran sama Karimun silahkan tongkrongin terus. Tapi buat yang nggak penasaran, jangan langsung di close. Kali ada tips-tips kecil dari Mas Rang di tengah-tengah video yang bakal bisa ngasih masukan menarik buat kalian. Kadang-kadang itu datangnya spontan aja gitu, teman-teman. Jadi Mas Rang juga bingung karena semua skrip ini nggak Mas Rang tulis. Gak apa-apa ya, kita let flow like wind blow bareng Mas Rang. Kita lanjut nih menuju Kopeng Salatiga, teman-teman. Ciuy, let's go. Ada satu hal lagi yang pengen Mas Rang sampein. Di video mudik, inget nggak kalian ada yang tanya dan itu dapat respon banyak banget dari teman-teman Mas Rang tentang gimana caranya tidur Mas Rang yang aman dan aman di SPBU atau di salah satu tempat ketika lagi kita touring. Menarik. Kebetulan insya Allah nanti Mas Rang bakal contohin atau bakal Mas Rang ceritain kayak gimana sih prosesnya menurut Mas Rang aman. Kalian tinggal ambil positifnya, buang negatifnya aja. Kalian bikin lebih aman itu lebih baik. Tapi nanti kita cari ya, karena juga Mas Rang nggak tahu nih bakal ngeres di mana. Karena Mas Rang akan tikung dengan teman-teman dari Solo, yaitu Mas Furkon dan Mas Wildan. Nah, buat yang tahu Mas Furkon dan Mas Wildan nih penggemarnya, nanti ada dia di tengah-tengah video nih. Karena Mas Rang akan tikum sama mereka tengah malam. So terus ikutin teman-teman. Kali ada info menarik dan minimal kalian tahu update jalanan di tahun 2022 menuju Kopeng atau menuju Salatiga tuh kayak gimana. Anyway, kamu tahu nggak kenapa namanya Salatiga? Jadi katanya ya zaman dulu kala tuh, orang-orang di kota Salatiga tuh pinter, teman-teman. Kalau ujian tuh dapatnya 7. Siapaan sih Mas Rang? Nggak banget ya. Jadi kenapa namanya bener 7? Kalau bener 7 kan digabung jelek ya. Jadi kalau Salatiga kayak cakep aja tuh, Salatiga. Nggak, bercanda. Ini jokes iseng Mas Rang aja. Jokes bapak-bapak lagi. Aduh, malu-maluin deh. Udah, kita lanjut yuk, teman-teman. Wih, kayak gini teman-teman jalurnya. Assalamualaikum. Wah, pas ada yang komen tuh, Mas Rang, kok klaksonnya Amoy berubah? Iya, Mas Rang pengen aja pakai klakson Kijang. Bosan pakai klakson keong mulu. Kalau ada yang nanya, Mas Rang pakai klakson keong apa kemarin? Pia. Mas Rang pakai Pia. Pia. Wih, teman-teman. Dan becek lagi jalannya, padahal motor Amoy bersih nih. Si Amoy. Gak apa-apa lah ya. Si Amoy emang biasa adventure nih. Aduh. Dan hujan, teman-teman. Waduh, adem banget kabutnya, teman-teman. Kelihatan nggak? Ih, kabutnya. Ini sebentar lagi Mas Rang masukin action cam ya. Karena Mas Rang lagi pakai media mood nih. Lihat kabutnya, teman-teman. Wow. Nih, Mas Rang coba lap ya. Widih. Subhanallah. Tebel loh kabutnya. Tuh. Lihat kan? Halo teman-teman, ini sekarang Mas Rang lagi ngeres di jalan menuju Salatiga. Nama daerahnya apa ya? Pokoknya ini hujannya nggak deres, tapi kabutnya kacau. Tuh, kalau teman-teman bisa ngeliat itu angin kabut. Yah, kotor deh. Adem banget di sini, kacau. Mas Rang lagi ngeres di musola. Sebentar, nanti kita lanjut lagi lah. Tadi mau pakai raincoat, ternyata hujannya tuh nggak gede, teman-teman. Kayak gitu. Nanti Mas Rang lanjut lagi ya.
Halo, ini Mas Rang habis ngeres buat beres-beresin jas hujan dan lain-lain. Tadi kabutnya parah banget ya teman-teman ya, lewat Kopeng ya. Dan Mas Rang emang penasaran banget lewat Kopeng malam-malam. Tuh ya yang tadi teman-teman lihat ya, kita lihat bareng-bareng gitu kan. Ya kayak gitulah lewat Kopeng teman-teman. Tuh kalau nggak kabut, kita pengen ngopi-ngopi tadinya Mas Rang di situ. Tapi ya udahlah. Lanjut aja lah. Nih ternyata masuk Salatiga kering dong teman-teman, nggak hujan. Ya udah kita lanjut pelan-pelan ya, menuju Jepara. Tapi biar enak kita bakal lewat Semarang aja deh. Kayaknya euforia mudik tuh masih ada sisaan teman-teman. Jadi Mas Rang pengen lewat Semarang. Anyway, video ini diambil jauh setelah tayang ini ya teman-teman, alias tanggal berapa sekarang ya? Mas Rang lupa deh jadinya. Tanggal 13 nih Mas Rang ngambil video ini. 13 bulan April. Mei. Oke, Mas Rang dari kota Salatiga dan rencananya bakal lanjut lagi nih. Mungkin nanti cari-cari makan di daerah Semarang ataupun Demak kali ya. Selewatan aja yang menurut kita asik aja buat di tongkrongin tengah malam, kayaknya buat cari makan seru tuh. Let's go, kita lanjut teman-teman. Mas Rang udah masuk Bawen nih teman-teman. Ini Bawen nih tracknya bisa dibilang high speed ya. Jadi antara beberapa pertemuan tuh Ambarawa, Boyolali itu ketemu di Bawen nih buat ke arah Semarang nih. Kalau kita lurusin Semarang tuh. Ini Mas Rang udah sampai Semarang ya teman-teman, tapi nggak lewat kota, alias nggak lewat Simpang 5. Ini motong ke kanan di jalan apa namanya ini? Jalan Lamper Tengah. Jadi nanti tembus-tembus ke arah Demak gitu ya. Jalan raya tembusan ke menuju Demak gitu. Jadi nggak mesti lewat kota teman-teman. Mas Rang juga baru tahu nih sini. Oke, ini kita belok kanan teman-teman. Ini bisa dibilang ini jalan Pantura nih. Wih, udah ketemu truk-trukan. Wih, kencang banget. Wah, Panturanya nih. Ini kita sampai Kudus nanti ya kayak gini teman-teman. Tapi kayaknya Mas Rang bakal nunggu rombongan dari Solo dulu. Jadi kita cari pom bensin buat istirahat sambil. Siapa kemarin yang tanya cara ngeres di pom bensin kayak gimana? Nanti coba kita diskusiin ya, kita kupas semuanya, oke? Nih ketika ada bis-bis kayak gini nih teman-teman nih, di Pantura Semarang lewat ya. Tuh di depan ada bis apa nih ya? Mas Rang belum baca. Oh, Parwis, Siva Putra. Waduh, hancur jalannya dong. Belakang kosong. Oke. Tuh kayak gini teman-teman. Oke, kita gas lagi. Kita gas yuk bisnya. Tembak dikit. Tap. Oke, ini ada pom bensin teman-teman. Mas Rang juga mau ngisi tuh, udah tinggal 1 bar. Sambil nunggu Mas Furkon kali ya. Kita tunggu. Sambil Mas Rang pengen ngopi nih, tapi nah dari sini teman-teman bisa nilai nggak pom bensinnya gimana. Baiknya pom bensin itu ketika kalian mau ngeres itu diputerin dulu teman-teman. Proper nggak, aman nggak, terus friendly nggak orang-orangnya. Jangan main asal istirahat aja teman-teman, karena itu penting loh. Biar bagaimanapun juga ada beberapa komen yang bilang motor saya hilang Mas Rang pas lagi tidur di daerah Bandung ya kalau nggak salah. Wah, kalau bisa sih itu jangan sampai terjadi.
Nah, kalau Mas Rang dirasa pom bensin atau SPBU-nya nggak proper, kita lanjut teman-teman, kayak gitu loh. Karena SPBU itu menjadi sebuah apa ya, tempat perlindungan buat kita. Kalau SPBU-nya aja udah nggak aman, gimana kita mau tenang istirahatnya? Jadi mulai Mas Rang kupas perlahan lah ya. Mas Rang juga nggak sabar. SPBU yang proper adalah itu biasanya terang, rame, dan penuh gitu loh. Pastiin juga kalau kamu istirahat tuh jangan jauh-jauh dari motor gitu loh. Bahkan kalau Mas Rang sendiri pun yang kalian lihat di video mudik, kalau kalian belum lihat, kalian lihat di video mudik pas pulang, itu Mas Rang benar-benar tidur di sebelah motor teman-teman. Kaki Mas Rang naikin ke dek-dekan. Jadi ketika someday bergerak ataupun gimana, itu kerasa, alias ya kita berusaha dulu deh biar aman. Kemudian yang kedua adalah pastiin barang-barang kalian itu terkunci dengan aman. Contoh waistbag. Kalian bawa waistbag kan pasti biasanya tuh ya. Waistbag dalamnya dompet, handphone, dan lain-lain. Kalau Mas Rang sendiri yang pengguna box, Mas Rang masukin ke box. Karena mencuri box bukan bisa dipastikan ya, lumayan sulit daripada kita nyuri tas yang ada deket kita. Nah gitu. Jadi hati-hati tuh teman-teman. Kemudian, wah Mas Rang, gua kan nggak punya box. Oke, pastiin taruh lu di dalam jaket. Jadi masukin dulu tasnya, waistbagnya masukin dalam jaket nih. Baru lo resleting jaketnya gitu. Jangan lo taruh luar. Oke, itu masalah waistbag. Terus masalah helm gimana Mas Rang? Helm tuh ribet banget. Ada pernah gue lagi istirahat, helm gue hilang. Ada juga tuh komenan kayak gitu. Oke, masalah helm gini ya teman-teman. Walaupun helm lu butut sebutut-bututnya, pas lu tidur lu bawa helmnya. Lah sekarang helm butut, kalau lo lagi mudik atau lagi touring, tuh helm hilang, lebih PR kan. Jadi mendingan tetap lo bawa pas lagi mudik, deh tuh, pas lagi lo tidur atau lo rest gitu. Bahkan nih ya, FYI ya, Mas Rang kalau kencing masih Mas Rang pakai ini helm. Lah orang lain, lah lo ribet banget lo kencing doang pakai helm. Lah daripada helm gue hilang, mending gue ribet sedikit. Kayak gitu teman-teman. Pasti orang banyak berpikiran, ngapain sih kencing doang helmnya dipakai, Inora. Lah kita nggak kenal bos, kita nggak tahu lingkungan tuh, kita nih lagi di lingkungan gimana gitu. Apa salahnya lo jaga diri gitu loh. Oke, ngebahas masalah pas helm dibawa tidur. Pastiin helm lo, lok-lokan lo, ngunci ke tangan lo teman-teman. Bukan cuma perkara lo rangkul. Kalau kalian rangkul, tidur kan nggak sadar, suka miring kanan, miring kiri. Yang ada ya ketika lo rangkul ke kanan, lo madep kiri, lepas tuh helm. Maksudnya udah bukan dalam rangkulan lo lagi. Jadi alangkah baiknya cekrekannya itu lo sangkutin ke lengan lo gini nih, lo sangkutin. Gitu tuh pesan Mas Rang. Mas Rang sih gitu. Dengan catatan doa terus Mas Rang GoPro Mas Rang gimana? Mas Rang masukin ke waistbag, terus Mas Rang taruh tas. Aman dah tuh, terus tidur. Helmnya gimana Mas Rang? Ya udah helm Mas Rang lock, Mas Rang masukin ke lengan, udah Mas Rang tidur. Dan alhamdulillahnya aman. Sampai sejauh ini aman dan jangan sampai kenapa-napa juga ya teman-teman ya. Mas Rang juga nggak pengen. Oke, kayak gitu teman-teman. So dari mulai kalian pemilih SPBU, terus tempat tidurnya juga kalian tentuin, jangan jauh-jauh dari motor ya. Yang ketiga, cara nyimpan bawaan. Nah itu udah Mas Rang kupas semuanya. Mas Rang, gua nggak tahan, ngantuk banget. Oke, sengantuk-ngantuk lo banget dapat SPBU atau ruko yang kayak gimana, minimal lo nyaman dan lo ngerasa aman gitu loh. Jangan kayak, wah ini tempat gelap nih, di pinggir nih, gue mau minggir karena gue ngantuk banget. Wah anjir cuy, resiko dong kalau kayak gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Mas Rang lanjut dulu, nanti kita sambung lagi. Nah ini Mas Rang habis isi bensin, terus rest sebentar sambil nunggu rombongan Solo teman-teman. Terus pesan makan ya Mas Rang, kacau. Wih, pakai krecek sama telur bulat.
lagi nunggu minum. Oh iya, akhirnya kita makan di sini. Cocok ya. Ibu, terima kasih. Itu Nutrisari. Pakai gorengan nih, ada gorengan. Selamat makan teman-teman. Tadi Mas Rang makan di situ, akhirnya kita udah selesai. Mas Wildan juga udah datang. Mas Furkon lagi isi bensin, Mas Wildan Sekarang kita cabut dulu teman-teman. Sekarang jam berapa nih? Jam 1. Sekarang jam 1. Kemungkinan sejam lagi kita nyampe Pelabuhan Kartini. Jadi jalan santai aja lah. Di sana juga sepi. Nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak rame kayak pelabuhan di Gilimanuk atau Ketapang gitu teman-teman, bahkan Merak. Pelabuhan kecil, jadi kadang-kadang ngapain juga buru-buru. Nah, Mas Rang senang mau bensin kayak gini nih, terang, rame, ada tukang jajannya, insya Allah aman teman-teman, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita masuk ke kota Demak. Yoi, kalau ke kanan arah Kudus teman-teman. Di sini kalau nggak salah banyak yang jualan kerang deh nanti di depan, tapi udah jam segini juga sih. Wih, ini nanti di tengah-tengahnya kayak ada tulisan Asmaul Husna gitu teman-teman. Emang nih kota Islamiknya kuat banget Demak. Ya Sunan dari sini sih ya. Dan kalau nggak salah dulu Mas Rang pernah lewat sini, kita ngelewatin alun-alun deh. Tapi di mana ya? Nanti kita coba jalanin lah ya. Nah, tuh di depan tuh alun-alun. Simpang 6 Demak. Oh, jadi jalannya sampai ada 6 nih. Makanya dibilangnya simpang 6. Kan kalau di Semarang simpang 5 ya. Di sini simpang 6. Tuh dia tuh, nama Asmaul Husna itu. Wih, cakep ya. Wih. Assalamualaikum Demak. Ini kita ambil kanan teman-teman. Nah dulu nih di sini nih banyak yang jual kerang-kerang hijau nih. Tahu deh sekarang. Tuh masih ada tuh. Tadi Mas Rang pengen makan di sini nih, nyobain nih tuh kerang ceker dan kepiting. Widih. Kalau ada Mbak Nindi mah, Mbak Nindi pasti minta berhenti nih. Makanan favoritnya tuh kerang. Banyak kan di pinggir jalan. Wah harus cobain sini teman-teman nih. Enak loh, nggak bohong. Nih kita ke Jepara belok kanan, belok kiri nih teman-teman. Kayak masuk ke Cirebon ya. Kondisi jalan dari Kudus menuju Jepara kayak gini nih teman-teman. Gelap, nggak gelap, maksudnya sepi. Jalanan bumpy karena banyak kendaraan besar yang lewat. Auranya cukup mengerikan ya, bisa dibilang. Maksudnya mengerikan dalam artian kurang friendly. Ini daerah modelnya sama seperti Klaten, tapi Klaten masih friendly menurut Mas Rang daripada si Jepara ini gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen menuju Pelabuhan Kartini di Jepara, Mas Rang nggak ngerekomenin tengah malam kayak gini ya teman-teman. Baiknya pas pagi, walaupun emang kapal ferinya itu mengharuskan kalian datang subuh. Ya usahakan hati-hati di jalan, lebih peka atau lebih main ya instingnya. Itu sih pesan Mas Rang. Jadi kita udah di alun-alun Jepara nih, bener nggak teman-teman? Alun-alun Jepara. Kita lanjut lagi yuk. Oh, pada mau foto ternyata.
Pada mau foto ternyata. Foto wes. Udah. Tuh, ini Mas Furkon nih. Yang waktu itu ke Banyuwangi. Ini Mas Wildan yang waktu itu ke Bali. Masih pada inget kan? Mas Rang udah masuk kawasan pelabuhan nih teman-teman nih. Ini kawasan pelabuhan kayak gini nih, kayak masuk ke komplek ya. Kayak ke Muara Angke. Tapi nggak bau, di sini beda nggak bau. Nah, di depan lurus tuh udah pintu masuk pelabuhan nih teman-teman. Oh, pelabuhan penyeberangan. Serong dikit Pantai Kartini. Waduh, becek lagi. Ini hujannya beda-beda loh teman-teman. Tuh. Kita masuk sini nih teman-teman nih. Tuh. Pelabuhan penyeberangan Jepara ada bacanya kan. Tuh, sepi teman-teman. Kayak gini nih. Assalamualaikum. Kita cari warung yuk. Nanti pembelian tiket di situ tuh. Tuh, warungnya nggak ada yang buka. Alhamdulillah teman-teman, sekarang Mas Rang udah di pelabuhan Kartini Jepara. Ini udah gelap matras. Karena sekarang baru jam setengah 3, kemungkinan buka jam setengah 5, jam 5. Jadi Mas Rang manfaatin buat tidur dulu. Setnya kayak gitu. Buat yang nanya, bisa kan? Mas Rang tidurnya gimana ya? Tidurnya begini. Saling jaga-jagaan kalau sama temen biasanya. Kalau Mas Rang sendiri, ini barang-barang dideketin. Tapi kalau ada temen kayak Mas Furkon sama Mas Wildan, biasanya kalau Mas Rang tidur sama Mas Furkon, Mas Wildan jagain, terus gantian. Kalau Mas Furkon tidur, Mas Rang tidur, Mas Wildan lagi yang jagain. Pakai piket terus dia. Mukanya kayak security yo. Pasti ketahui Mas. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, saatnya kita istirahat dulu ya. Nanti kalau udah beli tiket Mas Rang report lagi kayak gimana. Karena berapa tahun lalu kita lupa tuh harga-harganya. Nanti Mas Rang kasih tahu ya ke teman-teman berapa nyebrang bawa motor plus orang. Oke. Nah, ini Mas Rang udah ada di depan pelabuhan penyeberangan Jepara. Di situ loketnya teman-teman. Syarat untuk penyeberangan ini wajib vaksin booster ya teman-teman ya. Jadi vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 itu wajib ditunjukin. Kalau nggak ada booster kalian wajib PCR atau antigen teman-teman. Untuk harganya sekarang itu motor 80.000 dan orang 120. Jadi di total 200.000. Jadi ini kondisi subuhnya tuh kayak gini teman-teman. Tuh parkiran mobil banyak banget. Buat teman-teman yang naik mobil, parkiran nginep tuh ada di pojok. Kalau nggak salah 50.000 deh. 2 hari gitu. Rame banget. Jajanan di situ. Wih, seru ya. Tuh, ini rame teman-teman. Di situ rame juga tuh. Banyak orang. Nah, ini mobil semua udah pada masuk nih, tapi banyak kan biasanya ekspres. Kalau kita kan Sigijai alias kapal feri. Ini kita lagi nunggu subuhan. Habis itu kita masuk. Mas Wildan, Mas Furkon, Amoy. Kalau pakai mobil beda lagi Mas harganya. Iya, di atas 500 cc beda ya. Iya. Tuh. Ini ada ini. Setelah dapat tiket, kita lanjut ke pintu pelabuhan yuk. Ditakutkan kita nggak bisa parkir atau nggak bisa masuk teman-teman. Jadi kita masuk parkir duluan di sana. Yuk. Kita ikut antri di sini nih. Nah, kita ke sana nih teman-teman. Hihi. Kita udah cek, nggak ada yang ketinggalan. Tuh, ferinya. Wih, ini pelabuhan Kartini Jepara nih kayak gini teman-teman. Yang ekspres itu tuh, kita naik yang Roro. Nah, kita parkir di sini.
Langsung. Maaf, Pak. Ya, terima kasih. Kita langsung masuk teman-teman. Wih. Pojok kanan kiri. Kanan, kita di kanan. Sip. Pentokin, Pak. Pentokin, Pak. Siap. Nah, motor udah kita parkir teman-teman. Saatnya kita naik yuk. Naik dari sini aja. Wih, kita ngelihat sunrise di atas. Wih. Wih. Hihi. Kita ke lantai paling atas. Wih, gila, ada lampu diskonya loh. Singgija ini ada colokan di sini nih. Jadi buat teman-teman yang pengen ngecas nih bisa di sini. Tuh, dan kalau mau ngecas, dan sekarang dulu tuh ini nggak ada nih teman-teman. Ini kebuka, kita tidurnya, wah, berantakan lah di sini. Tapi sekarang enak banget dong. Wih, kita bisa nikmatin sunrise walaupun mendung banget itu. Mendung banget ya teman-teman ya. Tuh, kayak gini. Wih, asik banget ya, kita bisa duduk di sini sambil ngerokok, ngopi. Udah, cocok. Coba Mas Rang pinggirin dikit ya. Kita lihat. Kita parkir motor di situ. Tuh, wih, cakep ya. Masya Allah. Ini yang bikin senang kerjaan nih kayak gini nih. Dapat pemandangan-pemandangan gini. Nah, itu motor kita tuh di bawah. Hihi. Jadi kayak gini situasi di Pelabuhan Kartini Jepara ya. Banyak banget yang bawa sayuran, ada binatang, ada kambing, hewan binatang. Ada kewan, wih, kewan. Ih, cakep ya. Enak banget view-nya, warnanya. Senang deh Mas Rang. Kalau yang Express tuh kayak gitu tuh kapalnya teman-teman. Tuh. Wih. Nyenengin. Buat yang tanya kondisi di bawah tuh kayak gimana, jadi di depan tuh parkiran motor teman-teman. Ini banyak bahan makanan. Ini mobil belakang sepi tuh, sampai ada yang bawa hewan. Ini kayak gini kondisinya. Ini yang di bawah. Kalau di atas tuh penumpang, lantai 1 penumpang, lantai 2 penumpang, lantai 3 penumpang juga. Ada kafetarianya juga. Gitu. Ya kayak gini kondisinya teman-teman. Dan ini lantai paling atas teman-teman. Mas Furkon sama Mas Wildan di pojok. Jadi dekat tempat nakoda. Nah ini tuh kayak gini viewnya. Tuh. Wih, asik ya. Ini udah pada turun teman-teman penumpangnya itu. Tapi kapal kita mundur dulu. Wih, itu dia tuh pulaunya. Wow. Yuk kita prepare. Soalnya helm Mas Rang disokin. Amit ya Bu. Amit amit. Ya, helm Mas Rang yang kayak ini dekat sembako dulu. Nah, wes dipanasin. Hup. Wih, gate-nya udah turun teman-teman. Assalamualaikum Karimun Jawa. Yo, itu udah banyak yang nunggu di belakang. Gimana nih Mas Rang, nggak bisa nih, susah. Harus ke sana dulu tuh. Ayo kita turun teman-teman.
Assalamualaikum. Hihi. Kita taruh bawah dulu lah. Iya, becek. Ini Karimun kayak gini nih teman-teman. Yang Ekspres Bahari jalan jam 9 udah nyampe duluan dia. Widih. Wah, rame ya. Hihi. Tuh. Ada bacanya selamat datang di Karimun Jawa. Ini guide-guide yang pada jemput teman-teman. Tuh, di sini sebenarnya kamu nggak bawa motor atau nggak bawa mobil juga banyak penyewaan ya. Tapi karena kalian yang nonton kalau mau ke Karimun pasti senangnya bawa motor, jadi Mas Rang rekamin tuh, Mas Rang videoin kalau bawa motor ke sini gimana. Kayak tadi di Karimun hujan deh teman-teman. Tuh. Cuy, ini kalau mancing ke sana tuh kalau mancing. Tuh, pelabuhan Karimun Jawa. Ini kita ke kiri ya. Nanti di kiri ini ada pom bensin nih kalau nggak salah. Sama kita mau cari masjid buat Jumatan. Doan ada pom bensin. Tuh, ini ada pom bensin teman-teman di sini. Sama kayak di Nusa Penida. Barusan kita habis menunaikan ibadah sholat Jumat teman-teman. Dan sekarang pengen check in nih, tapi bisa nggak ya? Belum jam 2. Harusnya sih bisa ya, harus check in gini ya. Kita tadi dapat di aplikasi Oyo itu 1 orang 2 malam seharga 85.000 teman-teman. Nah, kita belum tahu nih hotelnya kayak gimana. Nanti kita cek sama-sama ya, seperti biasa. Kita bareng-bareng buat ngecek. Wih, ono kantor pos nih gini. Homestay Duta Karimun. Yuk kita masukin. Nih. Cuit. Kita cekin dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi Mas Rang udah di hotelnya. Si Amoy udah terparkir rapi. Lumayan sih. Mas Rang di atas tuh. Kita ke atas yuk. Kayak gimana sih tampilannya? Terang ambil helm dulu. Hup. Kita naik teman-teman. Wih. Ini kamar kita nih 41 ya Mas ya? Iya, siap. Mas, parkirnya di bawah kanopi Mas juga. Aku wes. Hihi. Nah, kita udah jadi. Luas banget. Kacau. Barang-barang Mas Rang. Jadi kayak gini kamarnya, kita lihat kamar mandinya. Wih, cukupan lah. Bisa buat cuci baju nih. Man. Oke, saat istirahat. Nanti kita explore ya. Cus. Ini Mas, mau makan apa kita Mas? Cuminya bisa biasa manis, sos padang, kakap merah Mas. Kakap merah. Sekilonya berapa Bu? Sini enggak biar. Oh bijian. Wes termasuk. Sudah Mbak, nasi nasinya 5.000. wah, termasuk sambal nasinya 5.000. Apa liane? Langsung udah Pak Man. Langsung mereka. Tuh teman-teman. Nih. Sniper. Ikannya bisa dibakar, digoreng, Cumi. Roti, kakap merah, kakap putih, kerapu. Kakap merah berapaan, Mbak? Kakap manis, sos padang, sos tiram, crispy, Saus padang kali ya, saus padang. Cuminya saus padang teman-teman. manis apa padang? Sos padang wae. Saus padang. Ini bakar yo. Iya. Ini bakar. Nasinya 3. Baik itu template.
Wih, langsung bayar atau gimana Bu? Nanti, maam dulu. Wih, jos ya, gula teman-teman. Iya, 145. Sedap. Siapa ini? Furkon. Furkon Al-Hakim. Wah, yuk kita cari tempat duduk yuk. Di situ yuk. Kita duduk di tengah-tengah alun-alun, di tengah-tengah lapangan teman-teman. Ini mantep nggak tuh? Jadi kayak gini pemandangannya. Yoi. Saya duduk kesini. Dia dagang di situ tuh. Adem. Wih, ini udah datang nih. Ini cumi saus Padang. Terus tadi ini ikan apa kita ya, lupa. Nanti kita tanya ibunya ya. Ini ikan kayak sejenis ikan kue atau ikan jiti, tapi yang modelnya kecil, beda. Dan ini sambelnya nih. Sambelnya tuh. Nasinya kita pesan 4, takutnya kurang. Nanti untuk harganya Mas Rang update ya. Oh, ada 2 sambel. Jadi yang ini sambel kecap ya Mas ya, Mas Furkon ya. Iya. Sambel kecap, ini terasi. Iya bukan sih? Oh, sambel merah biasa. Kecap ya Mas. Ini apa nih? Gula Jawa. Oh, siap. Apa? Kayak Haus ya. Ini apa tadi? Iya. Sambel apa? Sambal kacang sama sambal jeruk. Oh, sambal jeruk sama sambal kacang. Mas, aku disuruh langsung bayar. Nanti teman saya nanti bingung. Siap. Berapa? Berapa, Bu? Apa cuminya 35. 5 Ini berapa cumi? 35. sama 45. Sama 45. Berarti ini kan panting. Panting. Ya kan? Apa Bu namanya, Bu? Panting. Panting, ikan panting nih teman-teman. Total berarti 35 sama 45, 80 ya. 80. 80 sama esnya. Nasinya 25. Ya, 15. 4. Oh, nasi. 5 ribuan nasinya. 110. 110 sama es teh 3. 15. Berarti 125. Honor Mas. Wah, Mas Furkon se, lagi kita bayaran. Terima kasih Bu. Nah, tadi ini berapa? 45. Udah dibakarin dapat bumbu ya Mas ya. Terus ini 35 udah dapat kayak gini. Nasinya 5 ribuan, es tehnya 5 ribuan teman-teman. Wis, selamat makan. Kacau. Makan lur. Kita makan yuk. Mas, makan Mas. Udah cobain ikannya. Ayo. Jangan meja bayar apa-apa. Kayaknya. Widih, cuy. Kacau. Habis juga nih semuanya. Ini ngabisin dia nih. Badok is my life. Oh iya, Wildan yang ngabisin emang. Gila lo sampai nambah lo dia. Jadi nambah nasi tadi. Nanti tinggal hitung-hitungan di hotel lah kita sambil jalan pulang. Oke, yuk langsung cabut yuk. Malam makin ramai teman-teman. Wih, seru ya. Kita lanjut cabut yuk. Wih. Kita mau jalan lagi, mampir ke ini kali ya, apa namanya? Oleh-oleh. Kan makin malam makin rame teman-teman, seru ngeliat asap-asapnya itu. Wih. Tuh. Wih. Waduh. Terus banget. Nyenangke ya. Tuh. Wah, ini kerang nih. Oh iya, kerang no. Wah, nih ada Mbak Nindi seneng gue kerang, nek wedok-wedok seneng rang. Oh, kuwi lho. Kita mau mampir ke situ tuh, Dewan Daru. Mampir ke sini nih. Enak nih, asap. Permisi, Mas. Lah, kita lihat dulu. Numpang ya, Mas. Biar punya kenangan nih. Jadi komplit tuh. Ada yang Mas Rang lihat dulu ah. Kayaknya Mas Rang mau ngambil yang ini nih tadi nih. Widih, lucu nih. Kalau yang ini Mas, ukurannya tinggal M. Ini Mas, ini kan ada selanjutnya. Ya, apalagi nih ya? Berarti ini yang kosong. SL, SL-nya kosong, tinggal M gitu. Ini cukup enggak ya aku ya? Kalau yang ini lengkap ukurannya. Boleh coba nggak sih Mas? Boleh.
Kalau Boleh, yang Mas. ada sendernya ini lengkap. Apa ya? Ini yang ukuran S. Tuh dia kalau belanja baju emang aneh dia seleranya tuh dia. Bukan buat saya, Mas. Oh, bukan buat masnya. Bukan. Siap. Buat ibunya. Nih buat di kulkas nih enak nih, kita kayak nempel sesuai destinasi yang pernah kita samperin ya. Asik ini nih Mas Rang ini ya. Hip. Wih, kelihatan Karimun Jawa Island. Ini sama ini. Ini tinggal 1 bungkus ya, Mas? Sep. Ya udah, enggak dapat diskon kalau tinggal itu. Selesai. Mas, thank you banget nih Mas. Sehat selalu ya, Mas. Amin. Jaga kesehatan Mas. Sedap. Yuk. Wih, security ini anyar loh. Wah, kita cabut sana lagi yuk. Selamat pagi teman-teman. Ini kita udah di depan hotel jam 7. Kita mau ke Bukit Love dulu sebelum kita wisata air ya. Dia belok kanan. Yuk. Kosong. Kita cabut. Walaupun Bukit Love ini paling enak kita datengin tuh pas sunset ya teman-teman. Tapi ini kita coba pas pagi-pagi. Kita lihat kayak gimana sih pagi-pagi di Bukit Love. Ini kita masih nanjak lagi nih. Wih, tinggi loh tanjakannya tuh. Tuh, udah mulai kelihatan tuh Bukit Love ya. Nanti kita naik-naik ke sana. Wih. Kita parkirin motor dulu ya. Oh, kono parkir. Wah, nih kita ketemu Mas ini sing jaga nih. Selamat pagi. Pagi Mas. Sehat Mas. Oh, Mas yang ganteng-ganteng. Wih, jos banget. Tiket masuk dulu ya sama Tiket saya. masuk Mas. Orang-orang 15.000. Berapa orang? 15.000. Jadi satu atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri Mas. 15.000 teman-teman. Kita ambil duitnya sih. Hup. Hup. Tiket ini bisa digunakan 2-3 kali. Barangkali pagi ini kurang maksimal. Nanti siang atau sunset mau Tuh. balik lagi ke sini tinggal 3 kali. bayar lagi. Berarti Batasnya sehari atau 3 hari. 3 hari. Pokoknya dia 3 kali ke sini Ya, bebas. Itu juga berlaku voucher. Nanti barangkali Mas Tuh. mau belanja kaos tas topi di toko ini, Tuh. item-item tertentu nanti dapat potongan harga 10.000. 10.000. Jadi kalau terutama kaos yang di sini tuh pernak-pernik ini, jadi kita kalau beli yang udah masuk sini tuh dapat potongan 5.000 teman-teman. Wah, mantap nih Masnya. Mas, kita explore ke atas dulu. Siap, terima kasih. Siap. Nanti jalannya lewat trap tangga ini atau dimulai dari trap tangga? Dari sini aja kayaknya langsung. Yuk. Kita naik. Wih, Masya Allah ya. Cakep bener. Yuk. Wih. Wow. Jadi pemandangannya kayak gini teman-teman. Nanti kalau ada matahari cakep banget nih sebenarnya. Tapi emang yang lebih keren pas lagi kita sunset di sini teman-teman. Sambil ngopi. Wih, kacau di sini deh. Kalau ada yang bacakan Karimunnya di sana. Kita sana yuk. Kalau dari sana kita mundur ke belakang. Nih kita bakal nemuin landmark Karimun Jawa yang ini nih. Nah, yang biasa orang-orang pada foto di sini. Hup, backgroundnya laut sana. Cakep ya? Tuh. Widih. Kacau nggak tuh? Bang, paling enak kita pas foto-foto gini sebenarnya bisa nikmatin sunset di situ teman-teman. Itu udah the best banget. Jadi sekarang Mas Rang ada di Bukit Love. Buat teman-teman yang tanya Mas Rang lagi di mana, itu di Bukit Love. Ini Mas Rang. Dan cuacanya mendung teman-teman. Sayang banget ya. Karena pagi ini kita wisata air juga, jadinya kita pagi-pagi ke sini. Ditakut sebenarnya pengen banget kita extend di sini, Mas Rang juga pengen mancing, tapi kita lihat sikon dulu deh. Kalau waktunya bisa kita pepet-pepetin, kenapa enggak? Ya. Tuh pelabuhan buat kita snorkeling tuh di situ. Kalau pelabuhannya kita sampai di sana lagi. The best. Mas Furkon sama Mas Julian lagi foto-foto. Mas Rang sebatan dulu. Let's go.
kita ngeliat souvenir di sini. Nih yang dapat potongan tuh di bagian sini teman-teman tuh. Change your voucher. Tuh. Bagian sini nih. Sampai bawah ya Mas ya? Iya. Sampai bawah. Jadi sini. Jadi untuk bagian yang sini tuh tanpa potongan. Nih. Kita punya di kenang-kenangan nih buat di sini yang kita pakai terus. Oke. Mas Rang punya kenang-kenangan nih dari Bukit Love. Semoga kita kumpulin. Kalau kumpulin banyak di sini nih. Yoi. Wisata air ya. Kita kayaknya makan dulu nih di alun-alun tuh. Mas Rang di alun-alun nemu warung makan dan wis. Mas kue pesan apa Mas? Aku telur balado, oseng pare, tahu Kacau. Lu Dan? nasi ayam Mas. Jauh-jauh ke sini cuma nasi Beda, ayam. beda dia. Ayam makannya beda. Mas Rang tempe. Kok nggak ngambil tempe? Enggak, aku udah tahu. Udah tahu ya. Tempe, telur. Enggak tahu. Ini apa? Usus. Selamat makan teman-teman. Nah itu jangan dipegang Dan. Di videonya elek. Sayang. Barusan Mas Rang bayar. Makan nasi, telur, ati, kerupuk, es teh. Itu 12. Saatnya kita cabut ke penginapan yuk. Mas Furkon mau ngecas-ngecas sebentar. Let's go. Kita lagi ada di pelabuhan Karimun Jawa, tapi emang buat kapal-kapal docking dan kapal snorkeling tuh. Jadi dari alun-alun kita ke kanan. Banyak tuh yang pengen snorkeling. Wisata air ya Mas Rang nyebutnya, kan nggak cuma snorkeling, bisa diving atau jalan ke pulau lain gitu. Tuh, seru banget ya. Ini tapi ramai banget loh. Padahal kalau kita di alun-alun sepi. Nah ini kayak family gini nih seru banget. Ya, sendal Mas Rang putus teman-teman. Tuh, nyeker jadi. Udah kayak akamsi. Tuh. Akamsi. Biar Karimun Jawa banget. Baju Mas Rang baru beli di ini semalam. Dewan Daru. Jadi langsung Mas Rang pakai, kacau. Anyway, Dewan Daru tuh kalau nggak salah satu kayu yang terkenal di Karimun Jawa. Yang nggak boleh diambil, nggak boleh dibawa keluar pulau. Mas Rang juga penasaran, coba Mas Rang kepoin ya tentang si kota Karimun Jawa ataupun Dewan Daru itu. Kayak gini nih. Ini Mas Rang sekarang tinggal nunggu Mas Joko. Wih, jadi Mas Rang punya kenalan, lagi makan tadi, punya kenalan namanya Mas Joko. Gue pikir mertua gue, nggak tahu beda namanya. Bukan Joko Rianto mah mertua. Jadi kita lagi nunggu dia nih. Kita habis nego-nego, nanti Mas Rang kasih kontak ya. Rekomen. Wah ini kita OTW kapal teman-teman. Seru ya. Kita bareng rombongan lain, nggak tahu rombongannya, kita nggak kenal. Kita gabung karena kita cuma bertiga. Kalau nyewa kapal tuh dulu Mas Rang pernah tahu 500 ada kapal nelayan. Tapi kalau cuma bertiga jatuhnya mahal, ya kan? Karena regulernya aja 150.000 teman-teman. Tuh, ambience gitu. Ambience pelabuhan nih, seru ya. Ih, nyenengin. Nah, jadi kita sebelum naik, wajib pakai life jacket. Kita turun. Halo. Nih kapten kita nih, Pak Yanto. Sehat Pak Yanto. Wes, jos. Mundur sih kita. Hihi. Makan apa? Tawarin Mas ya, soalnya ini orang yang Jawa ini Pak. Weh. Mas Rang ya udah pakai life jacket ya. Nah, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan teman-teman. Weh. Ini knalpotnya nih tuh. Pakai eraser dia. Oh. Wih, lo. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kita nge-trip teman-teman. Tapi enak nih, nggak panas nih, jadinya syahdu. Rame banget teman-teman, udah pada parkir tuh di sana. Nah, jadi kita mau kemana ya? Ke sana kan?
Bentar lagi kita sandar nih teman-teman. Yoi, tapi di sini masih dalam. Masih gelap. Kita geser ke sana dikit. Asik ya. Main air kita. Gue udah main ini, seneng nih main ini nih. Berenang-berenang gini, tuh udah kelihatan tuh. Pasti ingat waktu Karang Atol. Tapi emang biasanya di permukaan gini nih rata-rata koralnya tuh SPS. Jadi kayak Acropora, terusnya Montipora, Acropora digitata, ngono-ngono kayak gitu. Jadinya susah buat kita dapetin LPS. Tapi pasti ada LPS beberapa ngumpet. Mari kita cek ya, kita cari ya. Destinasi kedua nih, wih biru banget, kacau. air laut. Tuh, udah lah, iya dan air laut, mosok sirup. Iya, wih. Air raksa. Raksa. Tuh, wih. Pulau Cemara. Cemara kecil ya? Cemara besar. Cemara besar. Oke, cemara besar karena mungkin cemara kecil teman-teman. Wih, kita lanjut lagi. Sini nih snorkeling lagi nih, hijau banget tuh. Jos. Masya Allah, airnya bersih banget teman-teman. Tuh, ini nyenengin ya ngeliatnya ya. Hijau loh. Jos. Habis turun dari kapal, kita mau makan siang nih. Kita di Pulau Cemara teman-teman. Ini udah paketan snorkeling ya. Anyway, misalkan kamu kalau dapat paketan snorkeling 150 itu termasuk makan siang. Wih, enaknya. Ada kopi dong. Mas Furkon, kono wae cuy, no kopi. Ada banyak mas. Kopi ya, iya jos. Nah, kuy. Dan sekarang tuh rame banget ya. Karena liburan sih, Seninnya libur. Akhirnya kita nemuin kopi juga nih teman-teman. White coffee, gelas kecil, lah jos. Berapa mas? 5.000. Nah, santai dulu sambil nikmatin pantai yang lagi pada main. Ini yang Mas Rang cari nih, kopi. Dari tadi kan belum ngopi kita teman-teman. Deh, kacau ya. Wah, ini baju Dewan Darunya udah Mas Rang pakai nih. Belinya di Karimun. Yoi, signature. Kacau. Kacau. Wih, udah jadi nih. Tuh ikannya tuh. Kacau. Just. Jadi ini menunya nih teman-teman. Jadi menunya tuh ada sayur nih kayak gini. Terus ikan, nasi, buah ya tadi mas ya. Buah, kerupuk, yoi sama air mineral. Kacau. Selamat makan. Ayo sambal kecap. Selamat makan teman-teman. Yuk. Habis makan kita lanjut lagi yuk. Kita ke kapal lagi mau ke Cemara Kecil. Kita Cemara Besar. Kita ke Cemara Kecil mau snorkeling lagi teman-teman. Wih. Full main di laut pokoknya. Yuk. Wih, kita naik kapal lagi teman-teman. Yang parkir masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, banyak sampai sana. Tapi kita mau parkir dulu nih. Mas Rang mau prepare, mau ganti underwater nih kameranya. Nih, tuh udah siap. Yuk.
turun ya. Sip. Kita naik. Nah ini nih guide jagoan aing gitu. Mas Joko sehat Mas Joko. Oke. Mas Joko kalau ada yang nanya nomor teleponnya kemana? Oke, 082 242 486 886 Karimun Jawa. Karimun Jawa, Mas Ramparodi kayak. Wow, bastik. Gokil emang nih. Sampai lagi nih kita nih di daratan nih. Mas Rang mau beli sendal dulu nih. Tuh, wah, nyeker. Putus kan tadi sendalnya. Saatnya kita balik teman-teman. Ini sebenarnya kita pengen sunsetan tadi ya di dermaga, tapi pas kita turun ketutupan awan. Alhasil kita kayak di hotel aja ya, sama cari makan malam. Dan sorry banget, sebenarnya ini kita belum explore Karimun semuanya. Anyway ada Tanjung Gelam, terus ada Pantai Bobi, dan itu bagus-bagus. Tapi sayang kita nggak bisa semuanya. Gara-gara besok harus balik pagi ya Mas ya, kita ya Mas ya. Iya. Karena iya kita ada urusan juga yang mengharuskan kita pulang. Padahal kita pengen sampai Selasa tadi niatnya. Makanya kenapa kita di awal santai-santai, karena niatnya Selasa pulang. Tapi niatnya kita ada urusan dadakan ya. Ada urusan dadakan yang mengharuskan kita pulang Minggu. Jadi mungkin teman-teman terusin ya explore Masrang. Ya kita bangun Karimun Jawa bareng-bareng biar lebih maju. Kan awas Mas. Yang penting kan udah tahu harga-harganya berapa, yang penting-pentingnya. Kalau untuk explore Karimun Jawanya mungkin sekitar parkir 5.000 kayak gitulah. Tinggal kalian majuin. Oke, kayak gitu aja ya. Kita lanjut ke hotel yuk. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita udah selesai packing dan sekarang hari ketiga ya. Hari ketiga kita saatnya pulang. Kita hari ketiga di sini tuh kita nggak ngapa-ngapain, cuman pulang doang paginya. Iya sayang ya, tapi kita mau beli sarapan dulu di alun-alun, tempat yang kemarin tuh. Tuh daibak sih. Sama kita mau pamit sama Mas Joko dulu. Wede, guide snorkeling andalan lah dia mah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah beli makan nih kita saatnya menuju ke pelabuhan. Anyway, sedikit ngobrol ya. Liburan yang pasti buat kalau kalian kesini tuh minimal 3 hari 2 malam teman-teman. Karena waktu di perjalanan yang cukup lama, jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau kalian cuma 2 hari 1 malam itu terasa capek banget dan nggak bisa eksplor kemana-mana. Karena snorkeling aja kita dimulai dari pagi. So buat teman-teman yang mau kesini, pastikan libur kalian itu lumayan panjang ya, minimal 4-5 hari. Karena ada biaya touring berangkat dari lokasi kalian, terutama kayak di ibu kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu buat menuju ke Jepara teman-teman. Kayak gitu sih. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Mau pesan tiket. Yuk. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyebrang nih, wajib validasi ya menuju Jepara. Ini Mas Furkon tes rapid ya Mas ya, karena belum sempat booster. Ini kalau udah booster nanti dapat kayak gini nih teman-teman. Tuh. Yoi. Udah 2 kali ya, tinggal boosternya ya. Siap. Belum kebagian ya Mas ya? Belum kebagian. Tuh di sini nih. Oke, Mas aku pesan tiket dulu ya. Jadi setelah validasi di sana kita menuju loket nih teman-teman nih. Tuh. Di sini alhamdulillah masih bisa cash. Harga tiketnya itu untuk golongan 2 81.000. Penumpangnya itu 92.000. Jadi total 172.000 tuh di situ. Dari sini kita bisa langsung naik nih. Tapi taruh dulu deh, Mas Furkon masih rapid test dia di sana. Jadi kita tungguin aja dulu, Mas Rang pesan kopi dulu ya. Bayarnya berapa Mas? 90. 90 Mas? Iya 90. Waduh. Jadi buat teman-teman booster aja ya, daripada kita harus bayar 90 ya. Tuh. Jadi kayak gini nih. Tuh, siap. Yuk. Oke, motor udah terparkir dengan sempurna. Yoi, diganjel juga biar nggak goyang.
Helm Mas Rang taruh sini karena aman teman-teman. Kita lanjut naik ke atas. Paling atas. Kita udah dapat tempat nih di sini. Oh, pemandangannya dong. Wih, kita lihat yuk pemandangannya. Bede. Apa? Seperti di laut. Seperti di laut emang bangsat. Itu kapal ekspres teman-teman. Tuh, enak banget mancing tuh di situ. Tapi sama Mas Rang nggak sempet mancing. Kapan-kapan kalau kesini lagi ya, kita mancing. Alhamdulillah nih teman-teman, kita jam 1:30 udah sampai. Lebih cepat setengah jam, harusnya jam 2 ya. 5 jam perjalanan kan. Tuh, udah diturunin gate-nya. Oke, kita keluar yuk. Oh, Mas Furkon udah prepare tuh dia. Alhamdulillah kita sampai lagi di Kartini Jepara teman-teman. Assalamualaikum Kartini. Wih, kita udah sampai, ini lagi minum-minum es. Wah, ternyata yang nitip mobil ada kuncinya gitu. Kita tanya bapaknya, Pak, nitip mobil berapa Pak? 50. 50, itu berapa lama? 3 hari. 3 hari. Terus di gini tuh, kita taruh kuncinya, dinamain. Banyak banget. Alhamdulillah udah pulih ya Pak ya. Baik, seneng denger ya. Sehat-sehat terus Pak. Mas. Tak pikir dodolan opo kunci mobil, jebule titipan. Oh, titipan. Iya. Kita cabut yuk, habis istirahat. Prepare tuh. Udah pakai sepatu. Saatnya kita cabut teman-teman. Via Pantura. Nanti Mas akan closing di jalan ya. Yuhu. Yuk, kita cabut, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pamit dari pelabuhan penyeberangan Jepara ya. Hihi, kita keluar juga teman-teman. Wah, masih padat banget nih yang naik ekspres nih. Pada belum sampai. Ya. Bapak, makasih Mas. Wah, ada yang rombongan malah. Sip. Nih kita udah di jalan keluar. Nanti kalau Mas Rang udah sampai di jalan arteri akan Mas Rang update lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you banget ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir tentang trip Karimun Jawa. Walaupun itu bagi Mas Rang nggak perfect karena kurang lama nih menurut Mas Rang. Momen Mas Rang mancing, momen explore pulau, karena banyak banget tuh yang nggak Mas Rang kunjungin, kayak Pantai Bobi, cakep, Tanjung Gelam, terus wah banyak lah nih contoh di mapnya kayak gini nih, udah Mas Rang tek-tekin nih. Cuman karena kita ada keperluan, alhasil kita nggak sempat explore semuanya dan mengharuskan pulang untuk Minggu. Tadi targetnya kita pulang Selasa teman-teman. Oke, kayak gitulah. Tapi kalian minimal bisa tahu ongkosnya ke sana berapa, penginapannya berapa, makannya berapa duit, kayak gitu loh. Anyway, Mas Rang mau ngasih tahu juga ke kalian kalau Karimun Jawa rekomen banget buat kalian samperin ya. Mulai dari warganya, harga-harganya itu semua masih masuk di akal. Kayaknya asik ya buat kita tahu explore laut, nggak cuma Pulau Seribu, tapi Karimun Jawa bisa jadi opsi kamu ketika kamu liburan ke daerah Jawa Tengah teman-teman. Oke, kayaknya gitu aja ya teman-teman ya. Trip report touring Mas Rang kali ini buat kalian. Nanti Mas Rang info-info lagi kayak gimana sih trip selanjutnya, yang mungkin kayaknya udah nggak jauh-jauh lah ya. Kita main yang deket-deket kali ya, yang biar bisa ditiru sama kalian juga. Oke, kayaknya gitu aja. Mas Rang ucapin thank you banget. Oh iya, sebelum Mas Rang lanjut ya, Mas Rang lupa mau ngomongin budget. Untuk penyeberangannya satu orang dan motor itu 175.000 lah. Dengan syarat penyeberangan adalah booster ya. Jadi kalian kalau belum booster kena biaya rapid sebesar 90.000 teman-teman. Kalian tinggal tambahin tuh. Terus kemudian untuk makan rata-rata dari 15 sampai 20
Itu normal lah, jajanan ya selisih-selisih 2 sampai 3.000 lah. Kayak rokok yang biasa 30.000 jadi 33.000 gitu, nggak nyampe 35.000 juga. Kemudian penginapan dari aplikasi itu seharga kurang lebih 100 ribuan. Jadi masih masuk budget juga kan, nggak mahal, nggak nyampe 150 ribuan aja. 100 sampai 150 ribuan. Terus snorkeling tadi Mas Rang udah kasih tahu sama Mas Joko, itu harga 150.000 udah termasuk makan siang teman-teman. Tapi kalau untuk pengen ke penangkaran hiu, kalian bayar lagi 30.000. Mas Rang sih nggak begitu pengen ya, jadinya enggak. Oke, kayak gitu teman-teman. Ada lagi nggak? Kalian tinggal total sendiri ya, PP-nya berapa, jajannya berapa, tuh kembali ke kebutuhan masing-masing. Kalau yang suka irit ya irit, yang suka mahal ya bawa duit banyak. Anyway, jalan yang ini beda sama yang kemarin. Ini lewat pinggir pantai, jadi kalian kalau diarahin map berangkat malam-malam lewat sini jangan ya, ini lumayan serem. Tadi Mas Rang ketemu warga lokal ngobrol, kalau malam di sini cukup banyak. Mas Rang nggak bilang begal, cukup banyak orang iseng. Jadi lebih baik kalian lewat kota, kayak gitu aja. Oke, Mas Rang lanjut lagi ya teman-teman ya. Nanti Mas Rang update. Pokoknya kalian sehat terus. Sampai ketemu di video selanjutnya dari Mas Rang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.